Pada video kali ini, saya akan mengangkat kasus yang ada di sekitaran saya dan berkaitan dengan salah satu teori pembelajaran, yaitu teori humanistik. Nah, kasus yang akan saya ambil yaitu mengenai seorang anak yang tadinya sangat aktif, namun timbul permasalahan di sekitar yang menjadikan si anak ini pasif. Sebut saja namanya Sarti. Ia adalah salah satu siswi SMA di sebuah sekolah negeri. Dengan mengambil jurusan IPA, ia sudah masuk dalam golongan anak-anak yang kuat dalam matematika dan hitungan. Adapun omongan teman-temannya yang beda jurusan menjadikannya beban di pikiran untuk menjadi sedikit lebih unggul. Nah, di dalam kelas sendiri ini, tadinya ia termasuk anak yang aktif dalam merespon materi. Namun, salah satu guru yang mengajar tanpa pendekatan menjadikannya dan beberapa murid lainnya menjadi tidak terkontrol. Guru tersebut hanya masuk dan memberikan contoh, lalu soal, dan disusul pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada pertemuan berikutnya. Siswa-siswi di kelas yang beberapa sudah mengerti penjelasan dari pelajaran tersebut pastilah bisa dengan mudah menjawabnya. Hal ini terjadi karena kebanyakan apa yang diberikan sudah mereka dapatkan di pendidikan sebelumnya. Namun, bagaimana dengan Sarti dan beberapa murid lainnya yang belum mendapatkan materi tersebut, serta tidak bisa langsung paham dengan apa yang dilihat di tulisan di papan tulis tanpa sebuah penjelasan atau pemahaman. Selain itu, ada beberapa murid di kelas Sarti yang merupakan anak ambis dalam dunia pendidikan, menjadikannya enggan berkelompok dan menjelaskan apa yang ia pahami dengan alasan tugas individu maka harus dikerjakan secara individu juga dong. Masalah tersebut tidak hanya satu atau dua kali yang dialami oleh Sarti, hingga dari beberapa mata pelajaran tersebut menjadikannya tertinggal pemahaman materi dan susah mengerjakan ujian yang berakhir dengan nilai masuk dalam kategori standar. Memperoleh nilai seperti itu menjadikannya minder dan menjauhkan diri dari beberapa temannya. Hal ini terus berkelanjutan dan menjadikan Sarti sebagai anak yang pasif dalam proses pembelajaran. Masalah tersebut didasarkan adanya guru yang sibuk mementingkan urusan pribadi dan tidak membagi waktu dengan baik dalam proses pembelajaran, serta mengajar tanpa menggunakan pendekatan pembelajaran. Padahal, dengan menggunakan salah satu metode pembelajaran yaitu teori humanistik, permasalahan yang dialami oleh Sarti akan sedikit terminimalisir. Tapi, apa sih itu teori humanistik? Jadi, teori humanistik memandang kalau belajar adalah proses menemukan potensi diri sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Atau kata lainnya, individu menggali sendiri kemampuannya untuk kemudian diterapkan dalam lingkungannya. Nah, di teori belajar humanistik, Bapak dan Ibu guru secara keseluruhan menjadi fasilitator dan panutan bagi siswa. Di sini, selain murid menekankan bagaimana peserta didik bisa membangun dirinya untuk menemukan ilmu dan melakukan hal-hal yang positif, guru juga harus berperan besar dalam menunjang keberlangsungan teori tersebut. Seperti 1. Mengajar keterampilan belajar. Di teori belajar humanistik, siswa bertanggung jawab atas pilihan pembelajaran. Jadi, tugas guru adalah membantu mereka memahami cara belajar yang terbaik agar mereka berhasil memahami materi pelajaran. Lalu yang kedua, membantu siswa mengembangkan dirinya. Nah, guru berperan membantu siswa untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik agar nantinya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Lalu ketiga, memberikan kegiatan yang menarik. Nah, pembelajaran humanistik ini berfokus pada keterlibatan siswa, sehingga kita sebagai calon guru perlu menyediakan kegiatan pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan mereka dalam belajar. Dan keempat, memberikan motivasi. Tanpa kita sadari loh, ada beberapa murid yang kurang akannya motivasi, seperti yang dialami Sarti tadi, bahkan sedikit tertekan. Jadi, guru harus memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Dengan begitu,
Mereka bisa mengarahkan diri sekaligus memotivasi dirinya untuk belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses pembelajaran. Lalu poin kelima, memberikan pilihan ke siswa. Tersedianya berbagai pilihan adalah pusat pembelajaran humanistik. Di sini, guru berperan untuk membantu siswa membuat pilihan tentang apa yang harus dipelajari. Nah, contohnya dengan menawari opsi atau mengevaluasi hal yang mereka sukai. Dan poin terakhir atau poin keenam, menciptakan peluang untuk kerjasama sebagai fasilitator. Nah, guru perlu menciptakan kelompok belajar untuk siswa mengeksplorasi, mengamati, dan mengevaluasi diri, serta menjadikan murid saling membagi pengetahuannya dengan dasar kerja sama tim. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu, pertama, cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang tujuannya untuk membangun karakter. Kedua, penerapan teori lebih menekankan proses daripada hasilnya. Jadi, pembelajaran dikatakan berhasil saat siswa bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat oleh pendapat siapapun. Mereka harus mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Keempat, mendukung guru untuk mengenali kondisi dan potensi siswanya. Dan poin kelima atau poin terakhir, teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mengedepankan aspek memanusiakan manusia dan membentuk karakter. Nah, itulah salah satu studi kasus serta penerapannya menggunakan salah satu metode pendekatan teori belajar untuk meminimalisir terjadinya kasus yang dialami seperti Sarti tadi. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Bye-bye.